warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Novadi. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Padang dari jurusan Teknik Elektroprodi D3 Teknik Listrik, nomor PP 20.01031008 dari kelas 1A D3 Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas 11 instalasi listrik 2 dengan materi jenis-jenis penyambungan motor. Pada tugas 11 ini kami diberikan tugas untuk membuat atau membahas tentang penyambungan motor. Baiklah, saya akan membahas tentang pengontrolan balikan arah putaran motor 3 fasa. Arah motor induksi 3 fasa dapat diputar dengan 2 arah, yaitu putar kanan forward atau putar kiri reverse. Aplikasi motor induksi putar kanan atau putar kiri banyak dipakai untuk membuka dan menutup pintu garansi, lift, crank, conveyor, dan lain-lain. Untuk membuat rangkaian motor listrik putar kiri putar kanan sangatlah mudah dan dibutuhkan 2 buah kontaktor. Prinsip kerja dari membalikan arah putaran motor yaitu agar motor induksi 3 fasa dapat diputar kanan atau kiri, maka yang harus dilakukan yaitu menukar posisi salah satu fasanya. Sebagai contoh, pada saat motor induksi berputar ke kanan dengan susunan fasanya RST, maka jika membalikan arah putar motornya ke arah kiri, maka harus salah satu fasanya diubah, yaitu menjadi RST, RTS atau SRT atau TSR. Dalam merangkai rangkaian putar kanan putar kiri harus dilakukan penguncian. Artinya motor hanya berputar pada satu arah saja dan putar kiri hidup saja. Tidak boleh rangkaian putar kanan hidup. Artinya mengunci putaran ke arah selanjutnya, ke arah lawanan agar tidak terjadi hubungan atau percikan api pada saat membalikan arah putaran motor. Ini merupakan rangkaian kontrol dari membalikan arah putaran motor 3 fasa. Komponen-komponen yang terdapat pada membalikan arah putaran motor 3 fasa yang pertama yaitu F1, yaitu MCB 1 fasa, yang kedua yaitu overload, yang ketiga tombol stop atau tombol NC, yang kedua tombol start 1 untuk berfungsi untuk memutarkan motor ke kanan atau tombol NO, yang keempat yaitu tombol start kiri atau tombol NO untuk memutar motor ke kanan. Yang komponen lainnya yaitu 2 buah kontaktor, yaitu kontaktor 1 dan kontaktor 2, dan 3 buah lampu indikator, 3 buah lampu indikator, dan sumber tegangan fasa dan netral. Prinsip dari kerja rangkaian ini yaitu pada saat tombol start ditekan, maka harus akan mengalir dari MCB ke overload terus ke tombol stop. Pada saat tombol start ditekan, maka akan terhubung dan api akan sampai ke kontaktor 1. Dengan sampainya api ke kontaktor 1, maka tombol NO pada bagian ini akan terkunci atau menutup, sehingga arus akan mengalir dari tombol stop ke K1 terus ke kontak bantu K2 dan ke kontaktor K1. Walaupun tombol start dilepas, maka kontaktor akan hidup, sehingga dengan K1 aktif, maka rangkaian ini akan terputus, sehingga pada saat tombol start kiri ditekan, maka motor K2 kontaktor 2 tidak akan berfungsi. Dengan K1 aktif, maka lampu indikator H2 akan menyala.
lampu indikator H2 akan menyala dan lampu indikator H1 akan terputus. Jadi intinya pada saat tombol start kanan ditekan, maka kontaktor 1 aktif dan H1 mati dan lampu indikator H2 nyala, dan tidak bisa kontaktor 2 aktif. Selanjutnya pada saat tombol stop ditekan, maka semua arus ke kontaktor 1 akan terputus karena sifatnya sifat NC, tombol NC. Selanjutnya sehingga dengan menekan tombol stop, maka lampu H1 kembali akan hidup karena kontak dari K1 kembali terhubung dan lampu indikator H2 akan kembali terputus karena kontaktornya telah tidak aktif lagi. Dengan menekan hampir sama dengan menekan tombol start kiri, maka pada saat tombol start kiri ditekan, maka arus akan mengalir dari MCB ke overload, terus ke tombol push button stop, terus ke start kiri, dan arus akan sampai ke kontaktor 2. Dengan sampainya arus ke kontaktor 2, maka mengakibatkan kontak akan tertutup, sehingga walaupun tombol push button NO dilepas, maka arus akan tetap mengalir karena sudah terkunci. Dengan menekan tombol start kiri, maka kontaktor 1 tidak akan menyala karena arus akan terputus sampai di sini. Dan pada saat start kiri ditekan, maka H3 akan menyala, lampu indikator H3 akan menyala dan lampu indikator H1 akan terputus kembali karena arus akan terputus di kontak bantu K2 ini. Guna overload pada rangkaian ini yaitu apabila terjadinya beban berlebih, maka kontak NC dari overload akan terputus sehingga arus tidak akan sampai ke yang lain. Maksud dari start kontaktor 1 aktif artinya maka motor akan putar ke kanan, dan pada saat kontaktor 2 aktif maka motor akan putar ke kiri. Dengan aktifnya terputusnya overload, maka motor tidak akan berputar karena rangkaian kontrolnya terputus oleh kontak overload. Setelah dari rangkaian tersebut, maka kita lihat rangkaian utama dari membalikan arah putaran motor. Tadi pada awal video tadi, untuk membalikan arah putaran motor diperlukan membalikan salah satu fasa. Contohnya pada putaran ke kanan untuk kontaktor 1 dan putaran ke kiri untuk kontaktor 2. Dengan aktifnya kontaktor 1, maka fasa RST akan terhubung ke motor, dengan fasa R atau L1 akan terhubung ke terminal U motor, dan L2 akan terhubung ke terminal V motor, dan L3 akan terhubung ke W motor, sehingga motor akan putar ke kanan. Dengan jika kontaktor 2 aktif, maka L1 akan terhubung ke terminal U motor, dan L2 akan terhubung ke W motor, terminal W motor.
dan L3 akan terhubung ke terminal V motor. Di sini untuk membalikan arah putaran motornya, pasa L2 dan L3 dibalikkan untuk membalikkan arah putaran motornya dari putaran. Pada saat putar ke kanan, L2 nya sampai ke terminal U motor, dan pada saat putar ke kiri, L2 nya mengalirkan arus ke terminal V motor. Begitu pula dengan terminal L3. Pada terminal L3, pada pasa L3, pada saat putar ke kanan, arus akan sampai ke terminal V motor, dan pada saat putar ke kiri, arus akan sampai ke terminal V motor. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang tugas 11 ini, tentang balikan arah putaran motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.